infeksi saluran cerna. Bisa juga penyebabnya karena pemakaian antibiotik jangka panjang, lalu timbul investasi kuman yang cukup berbahaya juga. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, nama saya Dr. Edi Setioso, SPPD KGH. Saya adalah dokter internis yang berpraktik di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan saya statusnya sebagai konsultan penyakit hati dan saluran cerna. Kita banyak menghadapi problem dari radang saluran cerna. Yang banyak kita hadapi di sini adalah masalah infeksi. Tetapi belakangan ini juga kita ketemu gangguan-gangguan yang berhubungan dengan pemakaian antibiotik jangka panjang, pasca radiasi dari rongga perut atau abdomen, dan kadang-kadang kita ketemu juga penyakit-penyakit radang daripada saluran cerna yang berhubungan dengan status autoimun. Penyebabnya tergantung dari apa yang kita hadapi sebenarnya. Misalnya infeksi. Infeksi itu bisa karena infeksi virus, bisa juga karena pengaruh infeksi bakteri. Sobat-sobat juga tahu penderita radang saluran cerna karena penyakit tifus misalnya. Di samping itu, jamur juga bisa kita ketemu sebagai penyebab daripada radang saluran cerna. Nah, itu karena pengaruh problem yang kita sebut problem infeksi. Tapi bisa juga penyebabnya karena pemakaian antibiotik jangka panjang, lalu timbul investasi kuman yang kita sebut kuman Clostridium difficile. Ini kuman yang cukup berbahaya juga. Bisa juga kita ketemu beberapa kasus pasca radiasi. Radiasi itu oleh penyebab yang lain, misalnya di bagian kebidanan harus dilakukan radiasi. Nah, pasca radiasi ternyata ada gangguan saluran cerna, ada radang, terutama di usus besar bagian bawah. Gejalanya tergantung dari apa yang kita hadapi sebenarnya. Contohnya, pada keadaan infeksi, pasien mengeluh kadang-kadang, dok, demam, badan nggak enak seperti orang kena flu, pegel-pegel, disertai gangguan perut dalam bentuk nyeri. Nyerinya kadang-kadang khas, kadang-kadang tidak khas, lalu disertai diare. Ada diare yang dia bilang, dok, buang air besarnya seperti nyemprot. Itu gejala yang kita bilang gejala yang umum terdapat pada infeksi saluran cerna. Tetapi ada juga gejala-gejala yang khas, misalnya nyerinya pada appendix kadang-kadang khas, dimulai dari periumbilikal, artinya sekitar pusat dan ulu hati, lalu menjalar turun ke bawah ke tempat yang lebih spesifik untuk usus buntu, misalnya di kanan bawah. Banyak kita ketemu problema-problema infeksi pada orang-orang yang mengalami gangguan sistem imun. Jadi misalnya pada imun defisiensi atau pada penyakit yang kita sebut, mungkin para sobat juga pernah baca juga, yaitu pada AIDS, bisa timbul infeksi-infeksi yang kita sebut infeksi oportunistik, misalnya jamur, TBC usus, dan sebagainya. Itu salah satu faktor risiko. Pemakaian obat-obatan, misalnya antibiotik jangka panjang, itu juga merupakan faktor risiko. Gangguan nutrisi, pasien yang tua, pernah stroke, makan nggak bagus, nutrisi turun, itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Nah, diagnosa kita bagi-bagi atas beberapa kelompok keluhan dan gejala. Jadi gejala seperti tadi. Nah, kita curiga jangan-jangan ada radang dari saluran cerna. Apalagi dia bilang suhunya tadi malam 37,8, 38, menggigil, nyeri, sakit kepala, badan pegel-pegel. Nah, kita duga jangan-jangan ini proses infeksi, bukan cuma peradangan begitu aja. Yang kedua, kita periksa laboratorium. Bila kita duga bahwa ini adalah
peradangan karena pasca antibiotik lama, misalnya Clostridium infeksinya, kita masih periksa khusus untuk memeriksa apakah dalam kotoran orang tersebut ada toksin A, toksin B. Jadi kita periksa dengan sediaan khusus dan contohnya dengan PCR. Yang kedua, kita bisa melakukan imaging. Bisa kita pakai USG, bisa kita pakai yang lebih bagus, lebih tajam resolusinya, kita pakai CT scan. Tergantung dari pasien yang datang pada saat itu. Apakah kita berhadapan dengan masalah infeksi, kita mencoba menjabarkan lagi dengan alat-alat bantu yang tadi kita telah lakukan, misalnya dengan pemeriksaan laboratorium, dengan USG atau dengan CT scan atau dengan kultur daripada spesimen. Sebenarnya kita berhadapan dengan apa? Contohnya seperti usus buntu misalnya. Tentu selain antibiotik, kita mencoba memberikan terapi lanjutan, yaitu konsultasi dengan bedah untuk dilakukan operasi. Sekian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.